Kak Junta, halo. Silakan ruangnya untuk Kak Junta, Kak Damianus, sama Kak Terima Nia ya. Oke, kasih. monggo sambil Oke, Kak menunggu. Junta. Aduh, monggo Kak Junta. Tantang, Mbak. Nia, halo. Halo teman-teman yang udah gabung boleh on cam ya. Masih pada ngerjain tugas kan? Jangan lupa namanya di rename kembali ya, supaya nanti memudahkan untuk laporan ya pada di PJ kelas masing-masing. Silakan adik-adik, ya, jangan lupa. Oke, tadi seru sekali ya di Batu Museum Frederick, wah luar biasa. Teman-temanmu ya aktif juga untuk mengisi tanya jawab tadi ya, luar biasa. Penjelasannya juga menarik. Ya. Nah, kalau kamu Junta sendiri ikut nggak tadi? Ikut. Ikut. Sudah pernah ke sana? Belum sih. Belum. Nia, udah pernah ke sana? Udah pernah Pak. Pas dah dari sejak SMP udah sering ke situ. Situ. Oke. Pak, kalau yang Junta tadi kan belum pernah nil, mungkin baru dari virtual ini toh? Iya. Apa kesanmu, nilai-nilai yang kamu dapat dari ini tadi? Kesannya kayak apa ya? Kayak menarik aja gitu dari tadi, kayak rasanya pengen ke sana cuman karena pandemi jadi nanti. Nilai apa yang dapat kamu ambil dari pengalaman hari ini? Nilainya tadi kan bahasnya tentang kebangkitan nasional, tentang organisasi pertama, jadi kayak nilai-nilai semangat para pemuda pada zaman dulu. Kamu makin cinta Indonesia, menemukan semangat kebangsaan dalam dirimu? Ya, bertambah lah. Harus begitu ya. Nah, itu nilai-nilai itu loh. Cinta Indonesia, cinta tanah air, ya. Cinta NKRI itu, oke. Itu harus semakin kita tanamkan dalam diri. Bagaimana mereka berjuang itu ya. Juga adik-adik yang lain tadi itu. Nih, kita sambil nunggu ya. Ayo yang lain bergabung. Oke. Pak Dami, mohon izin sebentar Silakan. lagi dilakukan breakout untuk Pinsa, wali kelas dan PJ. Oke. Sambil menunggu Kak Indra ini sudah gabung sepertinya. Oke. Siap, nih Kak Indra udah mulai bergabung nih, nih di wayang. Pak Dami, monggo ini peserta sudah bisa ke breakout. Oke, terima kasih. Silahkan Kak Junta, Kak Nia untuk cerita-cerita, ngobrol ini 15 menit untuk kalian. Silahkan sharing-sharing sambil menunggu Pinsa untuk laporan. Silahkan sambil disapa-sapa ya dari Museum Wayang Sekartaji. Silahkan. Oke, Kak Anton. Habis ini kita mau kemana nih, Jus? Jelajah kemana ini? Oh iya, ceritanya kita lagi jalan-jalan ya. Di situ dia sudah ada tujuan kita tuh. Halo Kak Indra, ini udah gabung lagi ke nih. Museum Kak Indra. Masih di mute. Ya, ini. Halo Kak Indra, salam pramuka. Gimana? Halo, jelas. Suaranya mantap. Sampai sana jelas nggak? Sampai sini Kak Indra, terima kasih. Wah. Ya, mantap, luar biasa Mantap. tadi mengisi di kelas 10 ya Kak Indra. Sekarang kelas 11, mantap. Di sini ada teman kita, adik-adik DA, ada MC, Kak Junta sama Kak Nia ini yang akan memandu. Kak Nia, ya. Sama nanti ada Pak Damianus, Kak Indra. Pak Damianus, ya. Ya, ini kita ngobrol dulu sambil menunggu laporan dari ketua-ketua Sangga, Kak Indra. Ya, siap, Mas. Ini nanti saya langsung ngebut ini, meluncur ke ternyata ke Mas.
ke Gunung Merapi, Mas. Itu Waduh, museumnya, Mas. nggih, Dari mantap. pantai selatan ke Gunung Merapi ini nanti. Ya, siap. Yang penting kita menjaga Lancar. budaya kita ya, Kak Indra. Iya, Luar iya. biasa. Oke, tetap jaga kesehatan juga, Kak Indra. Wah, siap Di ini masa selalu pandemi minum ini. vitamin C sama berkeringat ini biar Wah. tetap sehat. Betul. Terjaga. Siap, siap. Nah, ini ya, Kak Junta, Kak Nia boleh ngobrol sama Kak Indra dulu, silakan. Halo Kak, salam kenal. Halo, salam kenal. Ini dari Mbak Nia ya? Ya, Ya, Mbak Nia dari kelas 11. Ini ketua kelas atau gimana ini? Ketua regu ini? Kak. Itu ada juga temanku, aku teman juga, namanya Junta. Junta, Namanya? kenalin diri Halo dong. Kak. Siapa? Mbak Juna. Halo, Junta. salam. Oh ya, salam kenal. Oh ya, salam kenal semuanya. Nah, Oke. Wah, semangat ini, sudah siang masih semangat ini. harus dong. Iya dong. Karena teman-teman ini semangat mau menjelajah museum wayang. Iya, Itu harus pasti. semangat luar biasa ini. Dulu kebetulan kakak kelas jenengan, kakak kelas Anda ini jalan kaki langsung benar-benar jalan kaki itu berkilo-kilometer itu sampai gereja Kanjuran juga ini semangatnya luar biasa. Ini saya kira juga semangat yang sama ini ya. Besok harus jalan kaki juga loh dari STC sampai museum, berani nggak? Kalau boleh tahu museumnya di mana ya Kak? Museumnya ada di dekat gereja Kanjuran. Ada di sebelah barat gereja Kanjuran, kira-kira hanya berjarak 500 meter. Itu ada di Bantul Selatan. Itu dicek di Google Map bisa. Museum Wayang Beber Sekartaji. Dek Juntak ya. Ya. Oh ya, di sini ada Duta Museum Wayang. Halo Mas. Oh iya, ini sama-sama milenial ini. Ini Mas Dimas Satya. Halo, semuanya salam kenal. Dengan Mas siapa? Dimas. Mas Dimas. Mas. Kita masih nunggu laporan ini. Siap, kita akan menunggu dengan sabar. Ini boleh teman-teman yang ada di sini boleh on cam buat nemenin kita nih. Kan kita mau menjelajah bentar lagi. Iya. Indra, Ya. ini wali kelas ini sedang dengan Pinsa atau ketua sangga Kak Indra. Jadi ini pada laporan dulu tadi habis dari mana begitu. Kak Oh Indra. gitu. Jadi tadi dari Museum Benteng Verdebek Kak Indra ini. Wah, ya, dengan Pak dengan teman-teman yang ada di sana, ada Pak Agus Listio, itu juga dari Benteng Frederberg. Wah, museum raksasa itu Mas. Mantap ya. Semoga besok Museum Wayang Beber juga bisa legend ya Pak. Wah, amin, nanti bisa diketuk. Kami semoga bisa buka cabang bahkan di planet lain nanti. Mas. Wah, cabang kayak toko roti Kak Indra ini. Jadi paling tidak kita sudah 3 angkatan Kak Indra yang mengenal Museum Beber. Wah, luar biasa berarti ini. sekitar 250 dikali 3 itu. Berarti Wah, sekitar semoga, 700 iya. ya 800-an Gayung siswi yang bersambut. sudah mantap luar biasa. Wah, ini semua karena Pak Anton ini. Mas Anton ini luar biasa ini memperkenalkan ini museum dengan siswi-siswi Stelladius 1. Ya, mantap. Jadi sedikit informasi ini Kak Indra ini sebenarnya ini tetangga ya Kak Indra ini kita Wah, iya. berdekatan Teman ini. main waktu kecil ini. Dulu waktu kecil OMK ini kakak kelas saya ini. Sedikit informasi teman-teman, ini kalau Pak Asep mungkin ada di sini, ini teman satu kelas ya sama Oh, dulu Pak teman Asep, satu kelas Pak Asep Bu selalu Yuni,
saya sama Pak Asep selalu bermusuhan. Kalau sepak bola pasti karena kami striker yang berbeda. Kami saling banyak-banyak nyetak gol itu. Salam buat Pak Asep ya. Ya, nanti akan masuk di sini Kak Indra. Nanti mungkin kita bisa ngobrol. Ada Bu Yuli juga Kak Indra. Oh, Bu Yuli. Ya, Yuli Astuti bukan? betul Kanutan. Wah, Ya. itu juga temen itu. Kita Waduh, bisa- ini mana reunian ini gimana? betul. Ya, kita berkolaborasi di sini Kak. Ya. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Silakan Kak Junta, Kak Nia bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Oh iya Mas, mau nanya buat, kan ini lagi pandemi gitu kan. Ya. Museum wayangnya buka nggak? Oh, kalau pandemi gini kita juga tetap menghormati raja kami, instruksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono tetap kita ikuti, tapi dewasa ini sampai sekarang ini masih aman. Asalkan kita sesuai dengan protokol ya, tetap menjalankan protokol dan untuk tetap berkarya kita terus berkarya melalui IG, melalui channel-channel YouTube, melalui pembuatan sosial video-video. media gitu. Ya, iya. Kamu kira-kira penasaran nggak Jun, mau ke sana nggak? Pengen sih, soalnya aku kurang ngerti gitu tentang wayang. Iya, besok ke sini Soalnya- sekalian kalau pas lagi ke Gereja Kanjuran bisa mampir ke sini nanti. Ada silahkan nanti di follow ya IG-nya Museum Sekartaji, Museum Wayang Beber Sekartaji. Mantap Kak Indra, nanti di bagian chat aja dikirimkan Kak Tulis Indra. aja gitu Oh, iya. IG-nya. Channel YouTube-nya juga Kak Indra. Ya, siap. Channel Channel YouTube. Mantap. Jangan lupa subscribe ini bagi teman-teman. Ya. Ini biar Mas Bagas ini yang nulisin ini. Kenalan dulu Mas Bagas. Ini Mas Bagas ini. Oh, malah malu. Piye, chattingnya piye? Oh iya. Tolong Mas. IG Museum Wayang Beber Sekartaji. Terus channel YouTube 2 ya. Channel YouTube-nya Museum Sekartaji. Oh, sama Java Quantum. Wah, ini sekalian mempromosikan Java Quantum loh ini Mas Anton ini. Java Quantum. Wah, silakan yang suka ini sejarah ya Kak Indra. Sejarah sama budaya ada Budaya dua. Jogja. Ya, ada channel Museum Sekartaji, di situ ada pentas-pentas kami, ada yang tentang Nusantara, ada Java Quantum. Kan, Mas? Terus IG museumnya Museum Wayang Beber Sekartaji. Ya, itu sudah di-chat sama sahabat Duta Museum Mas Dimas Satya. Sama-sama milenial loh ini Mas Dimas dengan teman-teman kelas 11 ini. Seumuran ya Mas. Mas Ya, Dimas ini masih muda sudah menjadi duta museum loh, keren. Kesibukannya luar biasa. Ya, ini Bula bisa ngobrol lagi sama Mas Dimas ini. Pak Lis. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi Ibu Tias. Halo, Berkah ketemu dalam. lagi berkah dalam untuk kesekian kalinya. Semoga tidak bosen, ya. Buatan Bu, terima kasih sudah mengenalkan museum dengan ratusan siswi-siswi Ya, yang betul. luar biasa. Ini kalau nggak karena pramuka, saya juga tidak tahu loh. Jadi karena mengunjungi waktu pramuka dulu, Oh, akhirnya iya. kami jadi tahu. Ini Puji ada Tuhan. isi saya 2, Mas Indra, yang akan mendampingi, menemani. Namanya Junta dan Nia. Sudah perkenalan ke Mas Sudah Indra? kenalan, Mem? Sudah kenalan Bu, sudah akrab. Woi, Sudah mantap. akrab, oke. Mereka akan membantu saya, Mas Indra, bersama dengan Pak Dami. Monggo Pak Dami, Junta dan Nia, saya persilakan untuk memandu acaranya. Oke, selamat pagi Mas Indra,
Selamat pagi Bapak Damianus, berkah dalam Nggih. rahayu. Nggih, rahayu. Nggih. Oke, terima kasih sudah berkenan beberapa kali kita bekerja sama untuk musim wayang beber di Ganjuran nggih. Kanutan. Nggih. Kanutan nggih. Kanutan Bapak. Nggih, Kanutan nggih. Ya. Nggih. Sungguh luar biasa, semoga ini menambah wawasan anak-anak kami ya akan pentingnya pelestarian budaya, itu yang penting Yang supaya kelas C. anak-anak kita ini tidak lupa akan akar budayanya dan Siap, semakin mengenal budaya dari berbagai macam daerah, karena Stella Dulce 1 ini Indonesia Mini. Ya, Mas Indra. ini berbagai dari berbagai tempat ya. Nggih. Kumpul di Dari Sabang sampai Merauke ada di Stella Dulce 1. Nah, mungkin untuk yang di Jawa, khususnya Jogja, mungkin sudah tidak asing lagi dengan wayang kan. Tapi bagaimana teman-teman yang dari adik-adik yang dari luar, tentu ini menjadi suatu wawasan baru, pemahaman baru bagi adik-adik kami, anak-anak kita, untuk semakin mencintai budaya. Amin Bapak. Mulai mencintai budayanya, mencintai budaya orang lain, akhirnya menciptakan toleransi atau saling menghargai antar budaya, begitu. Iya. Baik, monggo Kak Junta, sama Kak Nia tadi itu Mas Indra, matur nuwun sangat. Sami-sami Bapak. Kita punya teman-teman nih yang join. Teman-teman boleh on cam nih. Udah mulai rame sih ini. Ya, on cam. Bisa kan tanya tanya. Sudah 200-an ini. Sudah 200. Oke. Pak Dami, mungkin bisa mulai saja nggih, teman-teman MC. Kak Indra sudah siap? Sudah siap. Oke, langsung aja kita mulai acara webinarnya. Siap. Kita serahkan ke Masnya nggih. Nggih. Ya. Selamat siang, pagi menjelang siang, sahabat semuanya, Bapak Ibu Guru Pramuka Stella Dulce 1. Bahagia sekali untuk kesekian kalinya kami masih dipercaya di sini Museum Wayang Beber Sekartaji untuk berkolaborasi, berbagi dengan teman-teman semua. Tentunya tak kenal maka tak wayang ya, tak kenal maka tak wayang. Jadi siapa saja yang mengenal kami mudah-mudahan akhirnya menjadi suka dan sayang terhadap kebudayaan Nusantara. Nah, ini Kak Anton akan kami ceritakan dulu sejarah berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji. Jadi dulu sekitar tahun 2011 ya, 2011 itu Kak Indra itu ya diperkenankan Tuhan untuk bekerja di Eropa. Waktu itu kerja di Italia ya teman-teman semua ya. Di situ yang Kak Indra kerja waktu itu, Kak Indra mau lihat Gereja Vatikan. Nah, seperti itu. Akhirnya diperjalankan berbulan-bulan, setahun itu bekerja di sana itu bersama dengan 46 nationality, 46 negara yang berbeda. Kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, di situ Kak Indra kedapatan berteman dengan berbagai teman dari masyarakat lain, dari background lain, dan mereka menceritakan bahwa aku saya itu benar-benar mengagumi negaramu. Saya itu hampir menabung untuk mengumpulkan ini untuk saya sekeluarga untuk datang ke Indonesia. Nah, dari situ kalau orang itu kalau belum tersetrum belum tergugah ya. Dari situ terus ada semangat, wah ini ada yang beda ini. Bahkan sampai sekarang pun kami masih meyakini bahwa Indonesia, Nusantara ini sebagai laboratorium kebudayaan dunia. Jadi adik-adik semua perlu diketahui bahwa kita patut berbangga atas apa yang diberikan oleh nenek moyang kepada kita. Dari Sabang sampai Merauke, Nusantara Indonesia itu memiliki kebudayaan yang luar biasa, yang bahkan orang luar negeri aja mengaguminya, teman-teman semua. Nah, di sini
Mas Indra akan memberikan satu semangat buat kita semua bahwa di Museum Wayang Beber Sekartaji, kenapa kita menggerakkan Museum Wayang Beber Sekartaji? Karena salah satu keunggulan budaya Nusantara itu adalah budaya tutur. Budaya tutur yang salah satu contohnya divisualkan dengan bentuk wayang. Nah, tadi di sesi 1 ada yang berpendapat wayang itu bagaimana? Wayang itu kelasnya kakek-kakek, kelasnya nenek-nenek, sangat kuno, sangat tertinggal. Lah di sini Mas Indra akan membangkitkan apa yang sudah dicita-citakan leluhur dulu, bahwa sampai sekarang pun wayang-wayang tersebut jika dikemas dalam sesuatu yang menarik itu akan menjadi potensi yang luar biasa sekali. Karena apa? Banyak teman-teman kita yang menggunakan ilustrasi wayang itu toh akhirnya bisa mendunia gara-gara apa yang digambar oleh teman-teman semua. Nah, kembali ke Museum Wayang Beber Sekartaji itu didirikan pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 1 Oktober dengan Condro Sengkolo. Nah, adik-adik perlu diketahui Condro Sengkolo itu suatu tetenger, suatu penandaan waktu yang dibuat oleh masyarakat untuk menyimbolkan. Ini Sekartaji itu kepanjangan dari Semedi Cakra Jawata Aji. Semedi Cakra Jawata Aji. Dengan berdoa kita menuju pusat energi Tuhan. Semedi dalam angka Jawa mengartikan angka 1, Cakra 5, Jawata dewa-dewa itu 9, Aji Tuhan 1. Membentuk angka 1591. Kalau di Jawa itu dibalik Condro Sengkolo menjadi 1951, itu adalah tahun Jawa. Kalau tahun Masihnya adalah 2017. Untuk terdengar bahwa museum ini didirikan pada tahun 2017. Nah, kenapa Mas Indra memilih wayang? Karena wayang ini sudah diakui UNESCO ya teman-teman semua, bahwa wayang ini sudah diakui UNESCO menjadi salah satu kekayaan warisan yang ada di dunia. Yuk Mas Bagas langsung dibawa aja ini kameranya biar ini teman-teman langsung saya ajak berkeliling ya teman-teman ya. Jadi dari sini dulu, ini infografik dari wayang. Jadi kenapa kok wayang beber? Apa itu wayang beber? Sebenarnya wayang beber itu berinduk pada relief candi. Jadi wayang beber itu lebih tua daripada wayang kulit. Intinya wayang beber itu adalah sesuatu lukisan yang digulung dan dibeberkan. Nah, wayang beber juga bisa dikatakan komik purba teman-teman semua. Nah, kenapa? Wah, Mas Indra kuno kok harus wayang? Kok harus dari relief? Kok harus dari itu? Itu kan kuno Mas Indra. Sebenarnya itu memang itu dikaryakan oleh leluhur kita, tapi toh itu tidak kuno juga teman-teman semua. Ini berulang kali saya katakan kepada sahabat semua, Mas Anton, bahwa ternyata teman-teman semua pasti tahu ya ada film kartun Tom and Jerry. Dan itu sudah diketahui berapa miliar orang di dunia. Ternyata Tom and Jerry itu menurut pembuatnya dia mengakui bahwa saya terinspirasi loh dari relief yang ada di Candi Mendut. Jadi film kartun Tom and Jerry itu adalah dapat terinspirasi dari salah satu relief Candi Mendut. Ada lagi cerita kancil, itu semua ada di dalam data-data masyarakat kita sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita cara mengemasnya. Seperti ini Mas, teman-teman semua. Jadi sejarah wayang beber dulu dari candi, relief candi, kemudian kita menggunakan kertas kuno. Kebetulan Kak Indra juga ini masih bisa membuat kertas kuno ini. Nanti kita contohkan ya. Kertas kuno ini bisa bertahan ratusan tahun tanpa bahan pengawet. Kita di sini satu-satunya untuk sementara yang di Jogja bisa membuat kertas ini dengan pohon deluang namanya, kertas yang lumayan langka di sini. Nah, wayang beber itu seperti ini ceritanya. Ini wayang beber perkembangan wayang beber dari relief, terus dikembangkan menjadi di sebuah lukisan yang memanjang, lalu ditancapkan. Jadi ini seperti storytelling. Jadi ini pun yang mungkin menginspirasi juga ya dunia perfilman yang memakai roll gambar itu. Jadi ini merupakan karya yang luar biasa dari apa yang sudah diberikan oleh leluhur kita dulu kepada kita. Yang sekarang dewasa ini malah menurut berbagai informasi juga banyak beberapa film-film Hollywood itu teman-teman itu mengambil data, mengambil inspirasi ya dari Nusantara ini. Memang mereka jagonya mengemas ya. Ya ini yang memberikan semangat kami untuk menularkan, mentransfer kepada teman-teman semua bagaimana mengemas sebuah kekayaan masa lalu agar menjadi milenial dan kekinian. Silakan Mas Bagas, kita di sini memasuki ruang naskah ya. Disinilah teman-teman kita mempunyai KKWin juga, KKWin Sutasoma. Teman-teman jika tahu
Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Dharma Mangro itu terdapat dalam lontar yang sudah berumur ratusan tahun tersebut. Nah, inilah sumber dari Pancasila yang tetap menyatukan kita. Tadi kata Pak Damianus, di Steladus itu terdapat siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke ya Pak Ye. Nah, ini dari sini, dari Kakawin Sutasoma di sini, dari simbah-simbah kita dulu yang menciptakan toleransi yang luar biasa sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini keunggulan Museum Wayang Beber Sekartaji, di sini kita juga mempunyai teman-teman semua mempunyai peninggalan-peninggalan luhur ya adiluhung, seperti contohnya ini adalah surat emas. Jadi zaman dulu itu nenek moyang kita itu membuat surat pun memakai emas ya teman-teman. Sekarang kalau membuat surat tinggal di WhatsApp sudah sampai ya. Dulu pakai emas loh teman-teman. Nah, seperti itu. Terus Pak Damianus dan teman-teman kita di sini mempunyai Alkitab kuno. Nah, ini Alkitab kuno pada abad ke-18 ya. Alkitab ini sangat langka sekali. Karena apa? Ini teman-teman bisa dilihat. Alkitab ini semuanya beraksara Jawa. Nah, ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini menarik Pak Damianus dan teman-teman semua. Besok ketika siswi-siswi Steladus ada yang mau meneliti tentang Alkitab kuno ini, bisa datang dan kami persilahkan untuk membuka dan menelitinya. Nah, demikian. Nah, ini kita menuju ruang berikutnya. Yuk, ini tadi ruang serat. Sekarang kita menuju ruang penyimpanan. Nah, ini untuk sekedar informasi saja bahwa Museum Wayang Beber Sekartaji ini diresmikan oleh Bapak Bupati kita yang terdahulu, yaitu Dr. Andes H. Suharsono ya teman-teman. Jadi museum ini sudah resmi, walaupun museum ini kecil, tetapi museum ini resmi dan sudah diakui. Bahkan sudah melahirkan tesis dari S3 yang di Belanda, sudah melahirkan skripsi-skripsi, dan telah memberikan banyak manfaat, berkemanfaatan. Ini puji Tuhan dari kami, mahasiswa-mahasiswa bahkan luar negeri itu datang ke sini untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan wayang. Yuk kita langsung masuk ke sini. Nah, ini Mas Bagas di sini, langsung aja di sini. Jadi rupa-rupa wayang beber itu seperti ini. Saya jelaskan yang di sini. Jadi teman-teman semua, wayang beber itu ada perkembangannya ya teman-teman, dari proses kedatangan Hindu Buddha. Aduh, pakai tok ya. Nah, ini yang masih seperti relief, yang ini Mas, yang ini Mas. Ya, ini yang masih seperti relief. Ini wayang beber yang kuno dulu. Nah, ini wayang beber yang era Majapahit. Nah, ini kedatangan para wali ini mengubah wayang beber karena dulu ada satu kepercayaan bahwa tidak boleh menggambar manusia. Akhirnya stilasi wayang beber diubah, dibuat gepeng. Nah, ini terus muncul, tadi kan pasti ada pertanyaan, terus hubungannya dengan wayang kulit. Nah, setelah wayang beber ini lahirlah wayang kulit. Aduh, nah, ini terus lahirlah wayang kulit seperti ini lahir pada abad ke-16. Jadi wayang beber dulu ya teman-teman semua. Wujudnya wayang beber seperti ini teman-teman. Nah, wujudnya wayang beber seperti ini. Ini digelar seperti ini, terus ditancap ke cep gitu, terus nanti didalangkan dengan gamelan. Nah, Mas Indra kuno wayang beber kok seperti itu kan sudah ketinggalan zaman. Tentunya tidak demikian teman-teman semua. Ini Mas Indra memberikan contoh wayang beber yang asli, yang sudah berumur kuno seperti ini, hanya untuk menginspirasi semua, bahwasanya teman-teman semua, kita melihat kalau teman-teman, aduh ini cewek semua ya, ini pasti dari ratusan teman-teman ini, ada yang pernah melihat Naruto ya. Nah, Naruto itu ternyata kan dia musang ekor berapa ya, ekor 9, ada musang ekor 4, itu di wayang beber Remeng Mangonjoyo yang sudah berusia 400 tahun itu ternyata ada gambar musang berekor banyak itu. Nah, ini tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah Naruto itu meniru wayang beber atau wayang beber yang sudah 400 tahun usianya itu meniru Naruto-nya. Nah, demikian Bapak Damianus, begitu rajinnya orang luar negeri itu datang ke sini tidak sekedar piknik, tapi mereka itu juga mencatat data yang kemudian dikemas di sana ya. Yuk kita langsung ke berikutnya. Ini teman-teman semua, kita akan melihat tutorial bagaimana membuat kertas kuno ya, kertas duluan. Yuk kita ke sini. Sebelumnya sini dulu Mas Bagas. Nah, teman-teman semua, besok jika ke Ganjuran,
ke gereja Ganjuran, nanti kok nggak sengaja lewat ada tulisannya Museum Wayang Beber seperti ini, silahkan mampir ya teman-teman semua, nanti bisa menghubungi Mas Anton disuruh menunjukkan jalannya. Nah, ini teman-teman kita sekarang melihat bagaimana caranya membuat kertas kuno. Nah, ini sama Mas Doko. Nah, kertas ini sudah ada sejak abad ke-8. Dinamakan Walkawara. Kebetulan menurut sumber ini di Jogja ini baru kami yang membuat, tapi kami terus melakukan workshop ke tempat-tempat yang lain agar, dan ini menggunakan tanaman seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini dilihatin Mas. Nah, ini seperti ini yang dibuat kertas ini kulitnya. Nah, teman-teman, kulit ini dari kulit kayu bonsai ini bisa bertahan sekitar 400 tahun. Jadi jika teman-teman semua mengunjungi museum Negeri Sonobudoyo, museum-museum besar yang terdapat naskah dari kertas beruang, itulah bahannya seperti ini teman-teman dengan cara ditempa. Nah, seperti ini adalah sebelum kedatangan kertas dari Eropa, sebelum kertas industri datang. Nah, teman-teman semua, inilah yang namanya kertas deluang, bisa digunakan untuk menulis aksara, bisa digunakan untuk menggambar wayang, bisa digunakan untuk lainnya. Loh, Mas Indra, kenapa kok kertas itu spesial sekali? Karena Mas Indra, kenapa kok kertas itu spesial sekali? Karena dari prosesnya saja satu lembar ini butuh 1000 kali tempaan. Nah, Mas Indra kurang gawean kok gawe 1000 kali tempaan opo ora kesel kepiye kuwi gak seperti itu toh. Ternyata enggak teman-teman, karena kertas ini Pak Damianus sangat langka sekali dan sangat mahal. Ini di Bali dinamakan kertas ulam taga untuk menulis mantra, dan ini untuk seniman-seniman lukis yang mereka punya value dan tantangan yang tinggi. Ini sangat sekali mencari, bahkan kemarin kami baru mengekspor ini, mengirim ini ke Hong Kong ya, untuk seniman yang ada di Hong Kong. Jadi ini untuk sekedar info teman-teman, ini harganya per sentimeter persegi. Jadi kira-kira ukuran seperti ini satu lembarnya teman-teman, satu lembarnya bisa 150 sampai 200 ribu. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi potensi kita semua. Teman-teman yang nantinya mau menanam tanaman kertas ini, saya bagi gratis, silahkan datang Pak Damiano suatu hari, silahkan mampir ke sini, saya bagi tanamannya, karena tanamannya ini bersifat bisa memperbanyak diri. Karena akar tunas Pak Damiano. Nah, di sini Mas Doko ini, silahkan perkenalan Mas Doko, ini teman kami dari Sanggar Bonalit. Silahkan dong disapa Mas Doko. Halo, selamat pagi. Halo Mas Doko. Nah, ini Mas Doko ini kebetulan dari Sanggar Bonalit yang sekarang sudah ahli membuat membuat kertas dari kertas beruang. Ini ada Mas Pasca di sini. Silakan disapa Mas Pasca. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Nah, ini Mas Pasca ini sedang memproses kowok. Jadi ini kertas terakhir ini harus diproses terakhir dengan keong seperti ini agar memiliki tingkat kehalusan yang tinggi, agar bisa untuk menggambar dan menulis yang luar biasa seperti itu. Jadi kertas ini langka, Mas Indra kok tetap gawe koyo ngono kuno seperti itu. Ini hanya memberikan semangat saja bahwa saat bangsa Eropa belum membuat kertas, saat bangsa Eropa belum bisa memproduksi kertas massal, di Indonesia, di Nusantara kita sudah bisa membuat kertas sendiri. Nah, di sini ada pembuatan wayang kertas oleh Mas Beni, namun ini bukan dari kertas beruang, ini dengan kertas karton. Dan silakan Mas Beni, silakan dijelaskan kepada teman-teman milenial semua. Ini ada Mas Beni. Ucapkan salam dong sama Mas Beni, teman-teman semua. Selamat siang, teman-teman. Ya, ada sedikit penjelasan tentang wayang kertas. Tapi untuk untuk pengerjaan sebenarnya sama seperti pada umumnya wayang kulit, cuman bedanya ya di bahan sama mungkin ya daya tahan ya. Kalau daya tahan kertas memang biasanya kalah sama lembab. Oh, seperti itu. Jadi ini Mas Beni, perkenalkan ini kertasnya, wayang kertas hasil buatan Mas Beni, kebetulan yang luar biasa sekali. Ini kenapa dibuat wayang kertas seperti ini, karena
ini bukan dari kertas deluang yang tadi itu khusus untuk menulis sastra dan wayang beber. Nah, ini wayang kertas buatan Mas Beni ini cukup ekonomis ya Mas, ya, dibandingkan dengan wayang kulit. Nah, ini untuk pengenalan pada segmen anak-anak, Bapak, Ibu semua, teman-teman semua. Bagi yang punya adik-adik atau apa ya, yang pengen mengenal wayang, kok wayang kulit itu kan mahal ya, bisa dengan solusi membuat wayang kertas seperti ini. Tapi hasilnya pun nggak kalah menarik dengan wayang kulit ya Mas Beni. Ya. Nah, ini proses pembuatan wayang kertas ini dengan cara disungging teman-teman. Nah, disungging itu dalam artian dekatnya banget di Mas Bagas. Dalam artian dengan degradasi tumpuk. Ini sedang memberikan contoh gradasi tumpuk yang disebut sungging. Nah, seperti ini caranya menyungging ya. Ini kan misalkan saya ambil warna biru, pertama biru muda, kemudian ditumpuk lagi warna lebih tua, dan seterusnya. Kalau biasanya pada umumnya cuma sampai 3 tingkat. Oh, sampai biasanya. 3 tingkat layernya. 3 tingkat nanti sudah cukup ramai. Dan itu sungging itu teman-teman ini adalah asli teknik gambar yang dimiliki bangsa kita. Sungging itu dari nama Raden Sugeng Prabangkara ya Mas? Iya, mungkin ya. Ya, dari Sugeng Prabangkara itu kan dulu dari Majapahit yang bernama Raden Sugeng Prabangkara itu yang sudah mengenalkan teknik sungging. Jadi teknik sungging ini asli dari Nusantara. Dan apakah Mas Beni sunggingan ini hanya untuk wayang aja atau bisa diaplikasikan ke dalam lukisan-lukisan yang lain? Barangkali Mas Beni seperti kan Mas Beni juga mural juga ya di bangunan-bangunan ini Mas ya. Apa sebutannya Nek? Muralis atau Morales? Morales kan petinju ya. Jadi Mas Beni ini juga pelukis. Gimana Mas? Kalau untuk aplikasi sungging sebenarnya luwes. Dalam artian bahkan dalam bentuk-bentuk modern pun dimasuki sungging tetap masuk, iya, tetap cocok. Dan itu menjadi ciri khas negeri kita ya Mas? Iya. Dan teman-teman semua nggak usah galau, wayang kok kuno, wayang tidak bisa buktinya teman-teman semua ketika teman-teman ada di Bandara Internasional Yogyakarta ya sekarang dominan tentang wayang-wayang ya di situ ya Mas ya. Jadi dunia itu sekarang sudah memusatkan perhatiannya pada Nusantara bahwa Nusantara ini laboratorium kebudayaan dunia benar nih, hasil karya dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai tempat itu luar biasa sekali. Ada tenun, ada ratusan pokoknya, dan itu potensi yang luar biasa sekali. Mas Beni ada kata-kata untuk memberikan motivasi kepada teman-teman? Ya mungkin motivasi untuk teman-teman yang masih usia muda, satu aja, jangan malu suka sama wayang. Jangan malu suka sama wayang, tak kenal maka tak wayang ya. Jangan malu sampai budaya wayang, karena wayang ini sudah diakui UNESCO, sudah diakui dunia. Dan saya mengalami sendiri ketika saya bekerja di Italia itu orang sana ngomong ke wayang loh. Bahkan mungkin ya teman-teman semua sih diomong ke K-pop, enggak masalah. Ini hanya karena sebenarnya ini proses pencarian jati diri saja. Nanti akhirnya pada suatu nanti bahwa kita akan menyadari bahwa dunia itu sedang memperhatikan kita. Nah, wayang ini apakah identik dengan kekunoan? Tentu tidak. Nanti kita akan tunjukkan ya wayang di generasi milenial. Sekarang teman-teman semua akan kita sajikan pegelaran singkat tentang wayang kulit yang menceritakan tentang kisah penyaliban Yesus Kristus. Yuk, langsung saja. Yuk. Ini menarik sekali. Ini akan dibawakan oleh Pak Yanto. Nah, ini teman-teman semua kita masuk ke ruang pagelaran atau ruang sabda. Nah, ini sudah bersiap Pak Yanto, Mas Bagas lewat tengah. Nah, di sini teman-teman Pak Yanto sudah menunggu. Pak Yanto disapa dulu Pak. Selamat siang teman-teman. Siang Pak. Nah, ini adik-adik teman-teman semua, Pak Yanto akan mengisahkan bagaimana, tentu dengan cara Pak Yanto, dengan yang simpel-simpel ya, untuk bagaimana memegang wayang kulit. Ini adalah wayang beber seperti ini, teman-teman. Nah, kalau wayang beber menggunakan tuding seperti ini ya, Pak Yanto ya. Nah, berbeda dengan wayang kulit di sini, nanti Pak Yanto akan mencontohkan bagaimana mendalangkan wayang kulit, kisah tentang penyaliban Yesus yang ringan buat teman-teman semua. Silakan Pak Yanto. Gunjang kanjeng langit klak-klit.
Saking dasari bermaret agak ada apa ini? Sepi sekali. Adik saya kok tidak ada di mana ini? Adik Alessandri, sini. Saya mau tanya. Kok kamu malah bersembunyi di situ? Sebentar, Di, sebentar. Ada apa, Tom? Ini saya mau tanya. Kamu sama oh, ini ayo, saya mau tanya. Kamu semuanya sana. Kalau sudah tidak baik, aku yang sama. Selamat di kemana kalau jangan begitu, itu berdosa besar. Nanti saya kasih mana lebih, nanti saya tak jalan-jalan. Aku nggak mau kalau ke sini. Ya, yang sah saja. Oke, mari kita ke sana. Kita kerahkan para prajurit yang sangat besar di sana. Oke. Disahkan untuk menyalib Yesus, sudah disalibkan di tepi gunung yang sangat tinggi sampai dia akan melihat suatu ketika Yesus bangkit dari kematian dan mendamaikan dunia menjadi sejahtera selamanya. Teman-teman semua silakan dibiarkan Pak Yanto dengan wayang salibnya, Pak Yanto, yang salib jadi salib. Nah, seperti ini. Jadi wayang itu tidak melulu serta merta tentang Arjuna, tentang apa ya, tapi bisa juga dibuat wayang salib seperti ini. Dan kebetulan dari sini di Museum Wayang Beber Sekartaji dan Sanggar Seni Budaya Bonalit ini juga bisa membuat wayang seperti ini. Jika Bapak Ibu teman-teman semua juga berminat, itu bisa kami buatkan untuk dipajang di ruangan. Luar biasa sekali itu teman-teman semua. Ini juga karyanya luar biasa sekali, detail sekali ya. Ini kebetulan yang untuk pentas. Nah, teman-teman semua, berikut tadi adalah wayang dari kekunoan dan masa kini. Wayang yang menurut yang tadi ya, siswi-siswi yang tadi, wayang kuno, wayang simbah, wayang kuno dan sudah tidak up to date. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman semua, wayang itu ada di segala zaman. Wayang itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Bahkan teman-teman semua, Museum Wayang Beber Sekartaji ini bekerja sama dengan teman-teman DKV, teman-teman animator yang mengilustrasikan wayang dari yang kuno tadi bisa dibuat kartun, bisa dibuat animasi, dan keren sekali. Karena apa? Dunia yang sekarang adalah dunia yang praktis, dunia yang keren, dan dunia yang serba berwarna-warni. Oleh sebab itu mungkin
akan dijelaskan oleh teman kita Mas Dimas Satya yang kebetulan beliau juga Duta Museum Wayang Beber Sekartaji, mungkin yang sama-sama milenial agar nanti bisa saling belajar ya. Ini Mas Dimas Satya ini kebetulan juga akan menyajikan kepada teman-teman semua bagaimana wayang itu dalam ranah milenial ya. Wayang itu dalam ranah masa kini dan masa depan. Jadi wayang itu ada di segala zaman. Tak kenal maka tak wayang. Silahkan Mas Dimas Satya. Ya, terima kasih sekali. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Halo Mas Dimas, Mas selamat semangat ya. siang. Iya, Mas. Iya, biar kita lebih semangat lagi nih, biar kita lebih semangat. Anak muda harus membara dong ya semangatnya. Ya, boleh dong. 1 kali tepuk pramuka. Aduh, mana nih suaranya ya? Harus on Halo? mic dulu, Suara Kak. saya jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Iya. Oke, kita boleh tepuk pramuka terlebih dahulu kali ya, biar semuanya lebih semangat nih pada siang-siang ini ya. Oke. Oke. Boleh semua di-mute semua, mikrofonnya diaktifin semua, biar kedengeran ya tepuk pramuka kita. Oke, yuk kita tepuk pramuka. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Ya, Bri. Baik. Oke. Terima kasih. Oke Monggo, Mas semuanya, Dimas. Yeay. selamat siang kakak-kakak. Siang, Kak. Oke, sebelumnya terima perkenalkan, kasih. nama saya. Bersyukur kepada Nama saya Dimas. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi duta museum di Suaranya kok nggak kedengaran nih, Mas? Putus-putus ya, Pak. Oh ya, cek. Putus nggih. Nih. Sudah masuk ya? Dah. Oke, baik. Nah, teman-teman, kakak-kakak sekalian, perkenalkan, nama saya Dimas. Saya mendapat amanah untuk menjadi duta museum di Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, puji Tuhan, kita akan sharing-sharing, kita akan belajar bersama, diskusi nih. Kalau tadi kita sudah mengetahui ya, bagaimana sih asal-usul mengenai Museum Wayang Beber Sekartaji, kemudian juga kita sudah mengetahui bagaimana sih pembuatan wayang, ya, dari kertas diluang tadi, dari mulai sistem pewarnaan, dan sebagainya. Nah, saat ini, sekarang, kita akan Hilang lagi, Mas, suaranya. Itu mic-nya masih di mute. Halo? Udah ya? Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi kita kan sudah bercerita ya, sudah mendengarkan cerita dari Mas Indra, tentunya mengenai tentang Museum Wayang Beber Sekartaji, bagaimana sih asal-usulnya, kapan didirikannya, kemudian juga kita sudah mengetahui bagaimana sih proses pembuatan wayang itu, gitu kan ya. Nah, sekarang kita nih, sebagai generasi muda, generasi milenial ya, ini masih muda-muda semua kan ya kakak-kakak sekalian? Baru 17 tahun saya. Baru 17 tahun, baik ya. Jiwa-jiwa muda semua. Kita siapa lagi nih teman-teman? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang melestarikan, kita yang memperkenalkan, lalu siapa? Nah, saya izin share screen ya teman-teman ya. Mungkin kakak host bisa dibantu? Ya kakak host bisa dibantu untuk mengaktifkan screen-nya.
Iya Kak Dimas, bentar ya Kak Dimas. Siap. Ini teman-teman berarti kelas 11 ya? Betul, Kak. Dan tentunya dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu di SMA Seladu 1 Jogja tentunya ya. Betul sekali. Oke. Silahkan dicoba, Mas Dimas. Baik. Masih belum bisa, Kak? Masih belum bisa ya, Kak ya? Share screen-nya yang di akun Dimas, Kak. Mohon maaf. Ya, akunnya apa Kak namanya? Mohon maaf, akunnya. Yang Dimas, yang Oh, Dimas. Dimas, baik, sebentar. Yeah. Oke. Oke, teman-teman. Ini ya. Oke, sudah tertampil di layar teman-teman semua ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke deh. Oke, sebelumnya nih, kalau tadi saya sudah tanya nih sama teman-teman kakak-kakak yang ada di kelas 10 tadi, apa sih yang terlintas di benaknya ketika mendengar kata-kata wayang atau pewayangan? Kemudian ada yang menjawab simbah-simbah, ada yang menjawab kuno, ada yang menjawab membosankan. Nah, karena ini udah kelas 11, saya mau tanya dong, apa sih hal-hal yang menarik menurut teman-teman ketika mendengar kata-kata pewayangan, kata-kata wayang? Apa nih yang menarik kira-kira? Silahkan, siapa? Ayo teman-teman, silakan. Adik-adik semua. Nah, silakan. Apa sih hal yang menarik Alur dari cerita kata-kata wayang? dan karakter wayang. Karakter wayang dan ceritanya ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Bentuk wayangnya. Bentuk wayangnya ya. Bermacam ya bentuknya. Sejarahnya. Sejarahnya. Ini enggak. Sudah? Sejarahnya, bentuknya, ceritanya, asal-usulnya. Oke, sekarang saya balik lagi nih ke teman-teman. Kira-kira, dari hal-hal yang menarik tersebut, kita sebagai generasi muda, kira-kira masih banyak nggak sih teman-teman yang menganggap wayang itu membosankan, wayang itu kuno, wayang itu masa lalu? Masih banyak nggak kira-kira? Masih. Mungkin masih. Masih ya? Oke. Kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai asal-usul dari musim wayang, bagaimana pembuatan wayang. Sebenarnya teman-teman, dari masa ke masa, setiap perkembangan zaman, itu wayang semakin beragam. Jenisnya semakin banyak. Namun, secara garis besar, ada 7 wayang yang terpopuler. Ada yang tahu siapa apa aja wayangnya kira-kira? Ramayana. Ramayana, oke. Jenisnya nih, jenis wayang apa aja? Wayang kulit. Yang termasuk wayang kulit, oke. Yang lainnya? Wayang golek. Wayang golek, oke. Wayang purwa. Wayang purwa, oke. Ada lagi? Wayang orang. Wayang orang, oke. Itu semua memang termasuk jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia. Bahkan itu juga termasuk 7 wayang yang terpopuler. Nah, salah satunya sudah teman-teman saksikan tadi di awal. Ada wayang beber, wayang kritik, wayang kulit, ya. Kemudian ada juga wayang purwo, wayang orang, wayang rumput, dan juga wayang golek. Secara garis besar, inilah ke-7 wayang yang terpopuler. Namun, sebenarnya banyak sekali teman-teman wayang-wayang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ketika kita mendengar
sebuah informasi, sebuah iklan, sebuah promosi tentang pementasan wayang. Kira-kira apa nih yang ada di benak teman-teman? Apakah teman-teman akan antusias untuk melihatnya? Apakah teman-teman akan, ya udahlah, pementasan wayang kan hanya untuk orang-orang tua? Yang mana kira-kira? Jujur deh, yang mana nih? Gimana kira-kira? Ketika ada pementasan wayang, apakah teman-teman akan antusias untuk menontonnya? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Halo? Halo semuanya? Dulu itu sebenarnya tuh nganggapnya ngapain nonton gitu. Kalau sekarang malah pengen banget nonton yang karena udah jarang ada. Gitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan ketika kita mendengar berita atau informasi iklan bahwa di sana ada pementasan wayang nih, kayak gitu. Yuk, siapa lagi mau berpendapat? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pementasan wayang itu ada 3 masalah utama pokok, 3 masalah utama yang menjadi wayang itu mudah ditinggalkan bagi generasi muda. Yang pertama itu tentang masalah bahasa. Masalah bahasa yang digunakan saat pementasan. Kedua, durasi pertunjukan. Dan yang ketiga, adanya hiburan lain. Kira-kira teman-teman, dari ketiga masalah utama ini, solusi apa yang teman-teman bisa sampaikan, yang kira-kira teman-teman bisa membuat terobosan untuk memperkenalkan kepada generasi muda bahwa sebenarnya wayang itu bukan sesuatu yang kuno, wayang itu bukan sesuatu yang membosankan. Apa kira-kira? Ketika kita melihat 3 masalah utama ini, solusi apa yang kira-kira teman-teman bisa buat terobosannya? Mungkin dibuat cerita bahasa Indonesia dulu, terus baru dikenalin bahasa daerahnya gitu. Oke, dibuat bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dibuat bahasa daerahnya. Ada lagi yang lain? Mungkin dikolaborasikan sama cerita-cerita yang relate sama zaman sekarang gitu. Oke, dikolaborasikan dengan cerita-cerita yang relate ya pada zaman sekarang. Jadi tidak monoton, tidak hanya membahas cerita-cerita masa lampau, tapi up to date dengan masalah kehidupan, cerita-cerita yang ada pada zaman sekarang, begitu ya. Oke, yang lainnya dong. Yang cowok-cowok mana nih, ada nggak nih kira-kira? Solusi apa? Yang cowok nggak ada, cewek Kak. semua, Pak. Cewek semua. Oh, cewek semua ya. Oke, baik. Iya, cewek semua. Oke, baik. Kira-kira apa nih? Solusi apa lagi nih? Satu lagi deh. Solusi apa lagi nih yang bisa kita jadikan sebagai terobosan baru dari generasi muda untuk generasi-generasi selanjutnya? Dikolaborasikan sama kayak game, film, apa-apa gitu, Kak, yang kayak lebih dikenal anak muda gitu, Kak. Oke, berarti kira-kira bisa nih ya, next kita bikin Mobile Legends tapi pakai wayang gitu ya, bukan pakai orang gitu ya. Iya, tapi tidak menghilangkan kekasan wayang itu sendiri gitu. Bener banget. Oke. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kita kan sekarang hidup di zaman teknologi yang canggih nih. Kita hidup di teknologi yang serba bisa kita pegang, bisa kita lakukan, ya kan? Nah, lalu kita sebagai generasi muda bangsa, sebagai generasi garda depan, sumbangsi apa sih yang bisa kita berikan kepada bangsa kita dengan apa yang kita punya? Apa yang kita punya saat ini adalah wayang sebagai ikon Indonesia, sebagai harta kekayaan
khas bangsa Indonesia adalah wayang. Kemudian kita generasi muda bangsa tentunya generasi yang melek tentang teknologi. Nah, kolaborasi tersebut kita sebagai generasi muda bangsa bisa teman-teman membuat terobosan. Tidak melulu wayang itu harus berdurasi yang panjang, semalam suntuk ya kan. Kemudian ceritanya menggunakan bahasa daerah yang mungkin bahasa Jawa yang sangat-sangat pakem, sangat-sangat bahasa krama inggil yang mungkin semua orang belum tentu mengetahuinya. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Nah, berikut contoh video animasi wayang yang mungkin ini bisa menjadi terobosan kita semua untuk memperkenalkan dan juga melestarikan di generasi-generasi selanjutnya. Jadi wayangnya tersebut dibuat bentuk animasi, kemudian bahasanya pun juga dibuat bahasa Indonesia dengan tanpa mengurangi makna ya tujuan dari cerita tersebut. Dan durasinya pun juga kita persingkat. Meskipun dipersingkat, tapi tidak mengurangi makna-makna atau kandungan-kandungan yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, seperti itu. Ada yang tahu nggak nih, kira-kira, atau ada yang sudah pernah mungkin belajar atau mungkin sudah ahli di bidang IT, kira-kira ada yang sudah pernah mencoba membuat animasi atau apapun itu? Ada, teman-teman? Kartun atau mungkin animasi apa gitu? Ada tidak? Belum, Kak. Belum ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan saran atau mungkin kita sharing-sharing, kita juga sama-sama belajar. Apakah teman-teman ada nih yang sudah familiar dengan aplikasi Adobe Illustrator dan juga After Effects? Ada sudah pernah mendengar atau Adobe Illustratornya udah dengar, Kak, tapi kalau yang apa ya? After Effects? Belum. Oke, yang Adobe Illustrator itu kamu yang mengoperasikan atau hanya sekedar mendengar saja? Udah diajarkan di sekolah, Kak. Oke, bagus. Mantap. Diajarin sampai mana nih, teman-teman, mengenai tentang Adobe Illustrator? Kalau kita sih kemarin kayak buat desain gitu, Kak. Desain poster, gitu-gitu ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman, berarti secara tidak langsung teman-teman sudah familiar, sudah bukan seorang yang newbie lagi menggunakan aplikasi Adobe Illustrator ya, karena pada dasarnya penggunaan Adobe Illustrator kan adalah pembuatan gambar ya, pembuatan bentuk, pembuatan gambar tadi. Nah, itu nanti ketika kita mau membuat animasi seperti yang di video ini tadi, langkah awal yang mungkin kita bisa pelajari dengan mudah yaitu dengan penggunaan Adobe Illustrator. Ya, jadi di Adobe Illustrator ini teman-teman akan membuat dulu nih tokoh siapa aja yang kita buat. Ada berapa tokoh yang kita buat itu kita buat di Adobe Illustrator. Nih. Ini kita lewati saja karena teman-teman juga sudah paham ya tentang lembar kerjanya seperti apa. Nah, untuk menggambarnya teman-teman bisa kok tidak harus gambar dari nol, gambar wayang, tapi teman-teman bisa nih gunakan teknik tracing atau jiplak seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa nih ngeprint dulu, ya kan, di-scan, kemudian dimasukkan ke PC, komputer, ke laptop, lalu nanti dilakukan penjiplakan gambar menggunakan opsi-opsi fitur-fitur yang ada di Adobe tadi, ada pen tool. Ya, nanti teman-teman bisa nih gunakan garisnya untuk bentuk gambar dasarnya seperti apa. Kemudian nanti mungkin teman-teman ada yang menggunakan bagian matanya atau apa, nanti di fitur-fitur ini teman-teman bisa gunakan. Karena apalagi teman-teman juga sudah sering menggunakan juga ya, sudah diberikan materinya juga tentang Adobe Illustrator, jadi bukan hal yang sulit lagi untuk mencoba. Termasuk
sistem pada pewarnaan. Ya, kemudian di save, lalu di save-nya dalam format PNG. Nah, teman-teman, ketika kita ingin membuat animasi yang bergerak, seperti yang ada di film tadi, ketika kita sudah membentuk gambar, membentuk sebuah tokoh pada Adobe Illustrator tadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan gambar tersebut ke After Effects. Di After Effects ini, kita akan membuat bagaimana gambar tersebut bisa bergerak. Satu itu. Kedua, bagaimana nantinya di video tersebut ada suaranya. Baik suara sound, baik suara musik yang lainnya, maupun suara dalangnya. Nah, jadi teman-teman di situ bisa nih berkreativitas layaknya seperti seorang dalang. Teman-teman bercerita sesuai cerita yang ada, dibedakan suaranya, nanti bisa dimasukkan ke dalam After Effects ini. Nih, ketika teman-teman tadi sudah membuat gambar yang ada di Adobe tadi, sudah di-save, kemudian ketika teman-teman membuka After Effects, teman-teman tinggal mencari gambar mana yang akan digunakan. Nah, kemudian pada bagian menu ini nanti teman-teman akan ada puppet pin. Nah, ini. Di mana setiap puppet ini, kalau saya kemarin bikin 4, setiap puppet ini nantinya akan ada macam-macam jenis yang akan digerakkan. Misalnya puppet pin 4. Puppet pin 4 ini akan menggerakkan bagian kepala. Puppet pin 3 akan menggerakkan bagian tangan, dan seterusnya. Itu. Ya. Sama, dan nanti di bagian ini pula, teman-teman akan mengatur yang namanya timing. Seberapa lama dia bergerak, seberapa, maksud saya bagaimana mereka bergerak, apakah ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, dan sebagainya. Disinilah teman-teman akan bisa menyeting, akan bisa membuatnya. Nah, seperti contoh ini yang sudah dibuat tadi. Nah, ini kan ada pergerakan di bagian tangan, kemudian juga di bagian kepala. Ini bisa kita setting bagian apa saja yang harus kita gerakan dan sebagainya. Bahkan background-nya pun juga nanti bisa diubah, tidak polosan seperti ini, kayak gitu. Itu saran saya ketika membuat animasi itu menggunakan Adobe Illustrator dan juga menggunakan After Effects. Sebenarnya banyak sekali teman-teman untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembuatan animasi. Nah, kita kembali lagi teman-teman, tujuannya apa sih pembuatan animasi ini? Tak lain dan tak bukan, yaitu untuk memperkenalkan kembali kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi selanjutnya, bahwa wayang itu tidak melulu membosankan, tidak melulu hanya dengan durasi yang panjang, dengan cerita-cerita menggunakan bahasa kedaerahan dan sebagainya. Tapi dengan terobosan ini, teman-teman bisa nih membuat bentuk animasi, cerita yang relate, ya, dikombin dengan apa yang ada, tokoh-tokohnya, penggunaan bahasanya, bahkan durasinya pun juga bisa bervariasi tanpa mengurangi makna atau arti-arti yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah memberikan kesempatan, dan jangan lupa follow Instagram kami, ya. Mungkin teman-teman ada yang mau kepo lebih lanjut, ya kan? Ada penasarannya, aduh, kurang nih waktunya. Boleh banget di-follow di Instagram kita, di @museumwayangbebersekartaji, atau bisa juga nanti mungkin teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut mengenai museum atau mengenai aplikasi yang ada, atau kita sharing-sharing, karena kita juga sama-sama belajar, boleh banget follow di Instagram saya, di @dimasatya5734. Seperti itu. Demikian teman-teman, sekian, terima kasih.
Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Dimas untuk Sami-sami, masukannya, Ibu. untuk pengetahuannya, sudah sharing bersama kami, dan selalu menarik, selalu ada hal yang baru. Monggo Pak Dami, silahkan diteruskan. Matur nuwun Mas Dimas, banyak sekali hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebenarnya kita juga ini wayang. Nah, kita banyak sekali mendapat masukan luar biasa dari Mas Indra dan Mas Dimas tentang bagaimana wayang ini sungguh luar biasa ya. Semoga ini nanti adik-adik mungkin ada yang mau bertanya nih. Ada Ya, Mas Indra sama Mas Dimas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mumpung ini kita ketemu secara virtual loh. Nanti kalau waktu memungkinkan adik-adik bisa langsung ke Ganjuran sana, ke Kanutan. Adik-adik yang bertanya nih, silakan. Ya, boleh ya. Ada? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman semua. Monggo. Jadi wayang ini kan penggambaran karakter manusia dan alam semesta. Jadi sebenarnya semua ini adalah wayang. Kita ini adalah wayang yang digerakkan oleh Sang Dalang, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua film-film Hollywood, semua itu bagian dari wayang kalau kita mau percaya diri. Silakan yang mau bertanya teman-teman semua. Silakan. Lihat. Lewat chatting boleh. Silakan, boleh chat ini. Lihat chat boleh. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Ini Lauren. Mau Silakan, tanya Lauren. tentang teknik permainan wayang beber ya. Oh iya. Nah, apakah teknik permainan wayang beber itu sama dengan teknik permainan wayang lainnya? Terus adakah kesulitan tersendiri dalam memainkan? Ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laurencia atas pertanyaannya. Jadi ini dari Blitar loh. Memang lebih wayang beber ini dilahirkan setelah relief candi, di mana dulu wayang itu ada karena untuk tokoh gerakan dan karakter manusia pada masyarakat awam waktu itu. Nah, berangkat dari relief Mbak Laurencia, relief dulu dalam ketika yaitu ahli dalam relief. Nah, itu umatnya waktu itu adalah mengikuti sang ahli dalam menerangkan relief yang ada di candi-candi tersebut. Nah, berangkat dari situ kemudian lahirlah wayang beber. Bagaimana tingkat kesulitannya? Walaupun terlihat simpel, hanya menggunakan tuding dan menunjuk pada satu bidang lukisan dan bidang tokoh, tapi menurut kami wayang beber ini malah jauh lebih sulit bagaimana untuk memberi pengaruh terhadap audiens dan masyarakat yang melihat. Kenapa demikian? Karena jika wayang kulit itu kita masih bisa mengalihkan perhatian dengan gerakan wayang, dengan peperangan, dan dengan kelucuan gerakan-gerakan. Sedang wayang beber ini sifatnya statis, dia diam. Jadi benar-benar dibutuhkan seorang dalang agar hanya dengan tuding, hanya dengan tongkat kecil itu bagaimana bisa menghidupkan gambar yang mati itu menjadi lebih hidup. Dan itu lebih sulit daripada kartun, karena kartun kan sudah bergerak ya. Jika wayang beber itu statis, jadi kesulitannya adalah kita harus membiasakan diri bagaimana secara positif bisa mempengaruhi yang menonton itu dengan gambar yang diam itu menjadi hidup. Itu tantangan kita tersendiri. Nah, demikian Mbak Laurencia, matur nuwun. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
silahkan. Monggo, menarik nih. Ayo, selanjutnya siapa setelah Mbak Lauren nih? Ini dari Blitar nih Mbak Lauren nih. Iya, oh dari Blitar. Wah, salam luar biasa. Nanti yang bertanya akan dapat poin plus loh dari Bapak Damianus nilainya. Oke. Ya. Oke, monggo adik-adik yang lain ya, mumpung kita bisa ketemu secara virtual, nanti kalau ada pandemi sudah berakhir silahkan ketemu Mas. Ayo, ada lagi? Saya sih mau tanya Kak. Nah, silakan. Mbak Cita. Dalang itu kan suatu penciptaan. Apakah ada hal-hal tertentu yang harus diketahui jika ingin menjadi dalang gitu? Oh, seperti itu. Dek Junta pertanyaannya ya, Mbak Junta ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi wayang itu ibaratnya kita belah menjadi dua zaman. Gitu. Nah, zaman pertama dulu memang wayang itu bagikan sesuatu yang sakral. Sesuai penelitian orang-orang luar negeri, dalang itu sudah ada sejak 1500 wayang itu sudah ada sejak 1000. Saat itu perang dalang itu sentral sekali karena itu bagian dari ritual, bagian dari agama, bagian dari dakwah, bagian dari pencerahan ya, pencerahan tentang Alkitab, tentang Injil juga ada karena ada wayang wahyu. Nah, di situ dulu peran dalang adalah dia sebagai wakil Tuhan. Bukan berarti dalang itu adalah Tuhan, tapi dia merepresentasikan bahwa aku bisa menggerakkan 90-an, 90-an, Mbak Junta ya. Ketika ada pagelaran wayang, itu bukan tidak mungkin ketika ada kelahiran di kampung yang sedang ada pagelaran wayang itu oleh sang dalang agar diberi nama. Jadi dalang itu begitu tingginya waktu itu karena diberi hak untuk memberi nama seseorang anak juga dan diberi hak juga untuk mengadopsi, maksudnya memberi sebuah penghormatan kepada anak itu menjadi anak angkat sang dalang. Demikian sekali dihormati dalang pada waktu itu, sewaktu wayang itu masih menjadi bagian dari spiritual. Bahkan Mbak Junta ya, saat itu sinden yang nyanyi untuk pengiringi wayang itu tidak boleh membelakangi simpingan. Karena simpingan itu karakter manusia, tidak boleh membokongi lah, membelakangi. Jadi sinden itu harus ada di belakangnya dalang. Nah, itu pada zaman spiritual, pada zaman wayang itu masih menjadi ritual yang sangat pekat, ya, sangat lekat. Tapi zaman ini, wayang itu sudah bergeser. Jadi wayang itu, dalang itu sudah berganti ke arah entertainment. Nah, seperti itu, Dek Junta. Jadi tidak ada kekhususan yang harus berdoa, menyiapkan sesajian, dan sangat menggunakan pakem-pakem khusus seperti itu. Karena memang sudah dunia itu sudah berpindah. Dunia itu sudah berubah kepada dunia entertainment. Nah, demikian kami menanggapi bahwa keduanya itu baik adanya. Jadi dalang yang masih pakem baik, dalang yang entertainment juga baik, karena ini sesuai pasar. Karena wayang itu mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti wayang. Kalau zaman yang mengikuti wayang, kita masih seperti dahulu, wayang digunakan untuk membuka hutan, wayang digunakan untuk ritual yang, ya, itu masih ada sekarang, tapi tidak apa-apa, kita berikan tahta khusus untuk zaman seperti itu. Tapi juga kita memberikan tahta yang dalang sekarang sebagai dalang entertainment. Yang penting nyambung, wayangnya ada SpongeBob boleh masuk, ada Ultraman boleh masuk, ada Mbak Junta dibikin karakter wayang dengan karakteristik jenengan bisa didalangkan seperti itu. Sekarang dunianya sudah seperti itu untuk menghadapi, untuk menyajikan kepada generasi milenial. Jadi secara singkat seperti itu, Mbak Junta. Nah, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Indra, semuanya karena kita waktu terbatas, ya. Kita dibatasi oleh waktu. Ini sangat menarik sekali pembicaraan. Yang menarik adalah yang perkataan terakhir tadi Mas Indra adalah kita adalah wayang yang digerakkan oleh sang mengikuti alur hidup sang dalang itu, yaitu Allah sendiri, supaya kita hidup selalu sesuai dengan kehendaknya. Begitu. Dan
inspirasi bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang masih muda-muda ini, supaya mereka semakin mencintai budayanya dan juga semakin hidup toleran berdampingan dalam hidup yang beragam ini. Amin. Ya, Indonesia NKRI harga mati ya gitu. Amin, luar biasa. Itu. Kami juga sudah mementaskan wayang beber waktu Jalan Salib tanggal 2 di Gereja Gamping, Mas. Luar biasa. Anak-anak muda semua yang ya, mantap. Dalangnya wayang anak-anak muda juga. Oke, matur nuwun Mas Indra. Matur sembah nuwun Bapak Damianus, Ibu Edin dan semua Mas Anton, siswi-siswi semua. Jika ada salah dalam bertutur kata kami mewakili Museum Wayang Beber Sekartaji, mohon maaf. Semoga gayung bersambut. Besok suatu ketika bermain di Ganjuran boleh mampir ke Museum Wayang Beber Sekartaji. Jangan lupa di-follow IG-nya Museum Wayang Beber Sekartaji. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Berkah dalam, rahayu, rahayu. Rahayu, Mas Indra. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Damianus, juga para MC kita. Sekarang penugasan ya. Ya. Silakan Junta dan Nia mempersilahkan para petugas yang co-host untuk melampirkan link penugasan. Dipersilahkan. Itu udah dilampirkan di chat buat teman-teman. Link penugasan ada di chat, di kolom komentar, di kolom chatnya, bisa dicek di situ ya. Ya. Tidak perlu keluar ya, teman-teman ya. Stay di sini saja karena waktunya sebentar lagi. Jadi tetap stay di sini daripada membuang waktu untuk keluar. Penugasan sudah semua ya, sudah beres ya. Tunggu sebentar, silahkan dibuka linknya. Ini Link ada di kolom chat ya teman-teman. Untuk yang belum buka, silahkan link dibuka di chat. Untuk teman-teman yang tidak bisa membuka, silahkan bekerja sama dengan teman-temannya ya, yang dari sangga yang sama. Nanti jam 12 kita akan doa dulu ya. Kita bersama-sama doa, karena biasanya kita berdoa di rumah, sekarang kita berdoa bersama. Nanti jam 12. Kak Tias ingatkan jangan meninggalkan room dulu supaya nanti kita tidak keluar masuk, cuma tinggal sebentar ini. Setelah ini kita doa malaikat Tuhan ya, Junta Nia, tolong kontak ininya, petugasnya. Ratu surga, Bu. Oh iya, doa Ratu Surga, sorry. Doa Ratu Surga, betul. Terus setelah itu kita upacara penutupan dan ada refleksi. Nah, ya.
Bagaimana Junta sama Nia? Ya, Perjalanannya seperti yang diharapkan? Enak offline atau online ini? Jujur offline sih, offline Mem. lah pasti. Kami juga suka kalau offline, karena Iya. kalau offline seger ya. Kalau ini harus menghadap apa namanya laptop. Iya, kurang-kurang semangat karena kebanyakan duduk gitu. Betul. Iya, Bu Edin gimana Bu Edin? Capek enggak Bu Edin? Ya capek lah. Kita masih lanjut nanti ya. Yang Bapak Ibu guru ini masih lanjut ya Bu Edin ya kita ya. Oke, siap. Siap, Masih siap, sampai siap. jam 5. Mm-mm. Lengkap tadi Bu Edin anak-anaknya dari Dari 11 pagi berapa? sih lengkap, cuman ya itu pas sesi keluar masuk gitu. Ada yang karena jaringan, ada yang ya rata-rata jaringan. Karena jaringan Kental ya. kental. Iya, betul. Gimana Bu Apri? Sudah kangen jelajah offline? Kangen banget, Mem. Besok kita tambah kilometernya khusus untuk Bu Apri. Ya. Nggak apa-apa, asal ditemenin Tias. Ya, setidaknya dengan jelajah virtual kita masih bisa jalan-jalan ya, Bu ya. Sudah lama nggak ke Freidenberg kalau saya Bu Apri sudah lama nggak ke Freidenberg. Tapi ternyata sudah tambah bagus sekarang ya. Belum berani ke sana. Makanya diupayakan dengan virtual. Ini ada Rena nih. Rena, gimana Re? Reina nyimak banget loh dari tadi, Mem. Iya. Terus tadi banyak ini ya yang bisa jawab waktu di Freidenberg. Ini gurunya sejarah luar biasa. Rena nyimak ya tadi ya, Iya, Rena Mem. ya. Rena ini Di posisi Jogja. di mana? Iya. Oh, di Jogja. Berarti sudah pernah ke Freidenberg ya? Sudah pernah ke wayang, museum Belum. wayang tadi belum? Oh, belum, ya. Itu letaknya di tengah kampung, Ren. Jadi kita harus masuk kampung baru ketemu. Bu Ovi, terima kasih. Tadi sudah nemeni kita. Oh iya, saya tuh ternyata off kamera coba. Iya, oke. Baru kelihatan sekarang. Makasih Bu Ovi. Bu Ovi sudah pernah yang offline belum Bu Ovi? Offline kemana, Mem? Yang seperti Freidenberg. ini, jelajah-jelajah begini, sudah Yang- pernah menemani? Oh, yang offline. Yang pramuka. Offline udah. Oh, sudah pernah ya Bu Ovi ya. Ini kayaknya kalau wali kelas yang di sini sudah pernah menemani ketika offline dan ketika online sekarang ya. Terpaksa kita harus online. Kita sabar ya, tahun depan kalau yang kelas 11 berarti masih ada kesempatan jelajah offline. Semoga ya, semoga masih ada kesempatan. Jalan kalau offline ya. Bisa lewat tengah sawah, bisa lewat naik turun bukit di dekat tempat Pak Oyot. Pokoknya bisa Tahun kemana depan itu saja. pramuka 3 angkatan, Bu, camping 3 angkatan. Aduh Pak, jangan. Wah ini Pak Oyot malah merekayasa ada 3 angkatan nih loh. Di dekat rumah Pak Oyot lagi ya, seperti beberapa tahun lalu ya. Kemah Naik turun no. bukit. Waduh, tuh teman-teman, Pak Oyot nagih kemah karena kalian belum. Kamera Pak Yot Kamu bisa kan, di Mem? spotlight. Ya, Ya, Mem. iya ini Banyak anak-anak kemah kelas saya 10 dulu, belum Mem. kemah, kelas 11 virtual. Ini Aku udah anak-anak ngerasain zaman. sekali, Mem, yang itu kemah. Iya, sudah pernah ya, Vi, jadi kenangan. Oke, waktu itu hujan terus-menerus ya 3 hari ya. Ya, terus lampunya mati. Betul. Thank you ya, Vi, sudah bergabung. Terus ini nanti 1 menit lagi akan ada doa Ratu Surga. Kak Vincent udah siap? Halo, Mem. Hai, sudah siap ya? Sebentar lagi kita doa Ratu Surga ya, Kak ya? Berapa detik lagi? Mana? Kak Vincent udah siap. Ya ampun, dah. Biasanya kalau pramuka
di luar ya. Kalau Vincent kan selalu di panasan. Sekarang di dalam rumah, ya kan? Ya, Vincent, mari kita bersiap-siap, Vincent. Sekarang saja kita doa Ratu Surga, karena berapa detik lagi sudah akan jam 12. Mari para Bapak dan Ibu, kita persilahkan Vincent untuk memimpin kita. Silahkan dihidupkan mic-nya, Vincent. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, waktu telah menunjukkan pukul 12, marilah kita berdoa doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Vincent ya. Oke, sekarang kakak-kakak MC silakan dipersiapkan teman-temannya untuk upacara penutupan. Oke, teman-teman yang udah selesai untuk mengerjakan tugas bisa on cam dan balik ke Zoom lagi. Ya, jadi kita ini di pos terakhir ya, Mem ya? Iya, betul. Ini di pos terakhir, kita tutup dengan upacara penutupan. Ya. Ya. Nggak kerasa udah di penghujung acara ini. Iya, nggak kerasa ya. Betul. Kita udah tadi ke museum, lihat tentang governor terus sebentar Junta Nia, sebelum penutupan ini masih ada waktu sebentar sedikit, masih ada waktu sedikit. Tunjuk dong salah satu peserta. Kita pengen dengar kesan-kesannya Tonia sama Junta ya. Nanti biar di spotlight. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, kalian yang pandu ya. Kita nunjukin satu. Ya, boleh nunjuk, boleh ditawarkan. Kita nunjuk atau gimana? Ditunjuk. Dulu ada yang mau memberikan kesan dan pesan selama acara gitu. Ada nggak teman-teman dari kelas 11? Ini siapa tahu apa? Siapa tahu mau sharing tentang kesan-pesan apa yang dirasakan. Kalau nggak ada nih kita tunjuk nih. Kita tunjuk nih. Siapa aja ini? Seneng banget kayaknya nunjuk nih ya sama Junta. Iya loh. Biar ketahuan gitu, Mem, mengikuti apa kita. Siapa nih, Jun? Siapa nih? Aku atau kamu nih? Kamu dulu lah, nggak apa-apa. Kita tunjuk 2 ya. Oke. Kalau aku pilihnya dari anak IPS kali ya. Iya, udah nggak apa. Nanti aku anak IPA. Lah, anak BB nggak dianggap jahat banget kan? Nanti anak BB juga. Berarti 3 aja nih. Pendek-pendek, cepetan. Oke, kalau aku mau nunjuk Audi deh dari kelas IPS 2. Mana nih Audi? Mana nih? Wah. Hai Audi. Hai. Kesannya Audi. Menurutku sih asik ya, soalnya kan tugasnya kayak nyari-nyari di Google Earth gitu kan, jadi kayak seakan kayak jalan-jalan gitu, nyari-nyari gitu. Jadi menurut aku asik gitu. Ya walaupun rada ngantuk-ngantuk gitu sih. Jadi tetap asik. Oke. Thank you. Terima kasih, Odi. Ayo Nia, silakan. Oke, Jun. Aku boleh dulu nih di sini nih.
Mungkin bisa nih Ursula dari kelas MIPA 1. Halo. Halo. Halo Ursula, gimana nih untuk pesan-pesannya sama mengikuti jelajah? Kalau yang pramuka sekarang tuh bisa dibilang menurut aku tuh asik juga karena kita tuh bisa belajar tapi nggak perlu berkeringat gitu lah. Tapi secara kalau offline tuh pasti kangen sih. Soalnya kalau offline tuh pasti perginya tuh bareng teman-teman gitu, bisa langsung komunikasi langsung gitu. Itu menurut aku. Ya, terima kasih ya Ursula kasih, ya. Enggak cuma bareng teman-teman, berkeringat juga loh Ursula, kepanasan. Satu lagi nak, yang BB. Satu lagi nih terakhir dari kelas bahasa kita ke Saula deh, Saula Aurelia. Boleh tuh, suruh sharing. Boleh sharing dong. Gimana sih kesan pesannya? Ada Saula nggak? Saula, mana Saula? Tadi sih ada namanya. Mana Saula? Sau? Sepertinya. Boleh diganti dulu wakil BB. Wakil BB deh. Kodenya BB apa sih? BB. B. Pilih nih. Siapa Jun? Pilih siapa? Bebas aja, random. Mungkin Naila dari BB ada nggak ya Naila? Boleh memberikan kesan. Naila? Ada Naila? Iya. Naila? Boleh sharing ke teman-teman gimana kesan dan pesan. Kesannya selama mengikuti kegiatan pramuka. Ya. Asyik sih kalau menurut aku. Asiknya di mana tuh? Di bagian mana? Tadi kan kita udah jalan-jalan tuh dari museum ke museum. Yang mana gitu? Yang bagian asiknya yang mana? Apa ya? Kalau menurutku yang pas itu museum wayang. Karena di situ kayak apa sih namanya? Dikasih penjelasan tentang kayak wayang gitu. Dan di situ aku dapat pengetahuan baru gitu. Banyak ya. Di museum wayang ya? Iya. Jangan lupa ya, anak BB kan harusnya budaya lebih dalam ya. Jadi oh iya, mereka ada pelajaran buat antik anak budaya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Mari kita siapkan teman-teman untuk upacara Junta dan Nia. Kita minta mereka untuk berdiri yuk. Oke, teman-teman, karena ini pos terakhir, penutupan, biar semuanya selesai, kita bisa istirahat. Ayo kita semuanya berdiri buat penutupan, upacara penutupan. Iya. Jangan lupa nanti silakan teman-teman, jangan lupa di-on-kan kameranya. Di-on-kan kameranya. Terus nanti masih ada refleksi ya, sebelum selesai dan istirahat. Mari kita bersiap ditata. Kak Tia bikin untuk nyambi foto ya. Satu langkah ke depan, jalan. Lapor, ambalan 10 MIPA 1, 2, 3 siap mengikuti upacara. Ambalan 10 MIPA 4, 5 siap mengikuti upacara. Ambalan 10 MIPA 1, 2 dan bahasa siap mengikuti upacara. Ambalan 11 MIPA 1, 2, 3, 4, 5 siap mengikuti upacara. Ambalan 11 MIPA 1, 2 dan bahasa siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan saya MIPA, balik ke tempat. Siap, balik ke tempat. Balik kanan, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Balik kanan, gerak.
Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Kepada kamera putih, korban, gerak. Gerak, gerak. Untuk amanat, istirahat di depan. Baik, selamat siang adik-adik para peserta jelajah budaya virtual. Bagaimana kalian setelah mengunjungi Museum Vedeberg, Museum Wayang Beber, dan Sumur Kitiran Mas? Mungkin yang kalian rasakan capek, bosan, dan perasaan lainnya. Tapi apapun yang kalian rasakan, saya yakin ini adalah pengalaman yang berharga bagi kalian. Saya yakin banyak pengetahuan baru yang telah kalian dapatkan. Kalian juga belajar bekerja sama. Kalian belajar untuk menjadi lebih teliti. Belajar untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan kuota. Dan saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang kalian kenang untuk seumur hidup kalian. Apapun yang akan kalian lakukan setelah ini, saya rasa ini akan menjadi bekal bagi kalian nantinya. Karena di momen ini, itu kalian telah berhasil menunjukkan bahwa kalian telah beradaptasi dengan baik di masa pandemi. Dengan penilaian pramuka yang seperti ini, kalian telah berhasil melaluinya. Kalian telah berhasil mengalahkan ego kalian. Jadi para adik-adik sekalian, para peserta jelajah budaya virtual, saya percaya apa yang telah kalian dapatkan hari ini bersama teman-teman kalian akan terus kalian bawa sampai kalian ke depan. Mungkin nantinya kalian tidak akan menjadi pramuka di kuliahan mungkin. Tapi saya yakin kemampuan yang kalian miliki, kalian dapatkan hari ini pasti berguna di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagi yang tadinya tidak suka kegiatan pramuka, semoga dengan kegiatan ini kalian tahu bahwa pramuka itu tidak sekedar kemah, tidak sekedar kotor, tidak sekedar capek, panas-panas, tapi kalian tahu bahwa pramuka itu juga mewujudkan apa yang telah kalian pelajari, dan itu sangat berguna di kehidupan kalian nantinya. Harapannya kalian para generasi muda, kalian teruslah berlari mengejar mimpi kalian, jangan pernah menyerah, dan pastikan kalian menang di setiap tantangan. Sekian dari saya, terima kasih. Siap, gerak. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, para Srikandi. Kami dapat mengambil nilai dan ilmu pada acara atau kegiatan pramuka pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para panitia yang semaksimal mungkin berusaha untuk menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Pembimbing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara penutupan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Korban, gerak. Tegak, gerak. Buat, jarak. Terima kasih teman-teman untuk upacara bersamanya. Mana tadi teman saya Nia dan Sutra? Oke, kepada co-host dipersilahkan untuk memasukkan link tugas di pos 4 ke dalam chat ya. Ya, silahkan untuk teman-teman segera membuka link dari co-host
dan kemudian mengerjakan selama beberapa menit. Sebentar saja ya. Jangan ditunda gitu ya, Nia dan Junta ya. Tolong temannya diingatkan. Itu ada linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Oke, terima kasih Nia dan Junta yang sudah menemani Memtias untuk nge-MC besok lagi ya. Pada wali kelas juga terima kasih sekali, akhirnya sudah selesai juga perjalanan kita tanpa keringat ya Bapak Ibu. Dengan di sela-sela waktu yang luar biasa ini, terima kasih untuk Bapak Ibu wali kelas juga tim panitia semuanya. Setelah acara ini kita bisa sudahi acara kita, Bapak Ibu boleh mundur dan kemudian melanjutkan acara yang lainnya. Matur nuwun untuk wali kelas semuanya. Ya, terima kasih juga kakak pembina Ya. dan juga panitia, para DA, penanggung jawab kelas, sehingga secara penilaian pramuka kelas 11 berjalan dengan lancar. Keren. Ya, amin, puji Terima Tuhan, kasih. Bu. Oke, kalian yang belum selesai boleh dilanjutkan untuk linknya. Tapi Memtias mau say goodbye untuk kalian. Sampai bertemu lagi. Semoga kita bisa segera ketemu ya. Have a nice Sampai day. dulu juga ya. Terima kasih, Mem. Untuk kalian semua. Makasih Pak, makasih Ibu. Tinggal dulu panitia, tinggal dulu. Biasanya mau Makasih semuanya. foto-foto. Ya. Terima kasih. Yang lainnya sudah ke foto. Yang DA panitia. Silakan, kalian boleh foto-foto. Sudah pada sehat semua. Oke, dibuat itu Pak. Tak izin spotlight dulu Mem, tak foto sama MC-nya ini. Oh iya, boleh. Ayo MC. Sama Memtias tadi mana ya? Sama Memtias kok hilang. Sama Memtias kita foto dulu ya, Nak ya. Mana Memtias kok hilang? Dan di Pak. Oh ya, foto dulu Mem. Nanti ya. sama co-hostnya yang di ruangan ini. Sama hostnya Pak Lis. Hostnya Pak Lis spotlight juga. Nanti ini dulu Mem. Ya tak foto dulu. Jepret. Oke sudah Mem. Oke. Nah ini host sama co-hostnya foto itu. Host sama co-host jangan lupa loh, kalian behind the scene loh. Host sama co-host silahkan. Behind the scene-nya ini loh, the man and the woman behind the scene. Belum spotlight nih Pak. Pak Anton juga, Pak Anton, Pak Lis dan teman-teman. Dicari tuh Nak, di spotlight itu ada nama Pak Lis, apa lagi? Karen, ya. Ayo di spotlight, kalian berempat. Yuk kita berempat yuk di spotlight. Ya foto dulu. Yang mau foto siapa ini? Co-host. Satu lagi siapa co-host? Oh, Memtias ini dulu ya. Saya dihilangin dulu sebentar. Dihilangin dulu. Oh bisa banyak ternyata nih. Oh. Yuk 2 sek, 4 sek, Pak. Ya di screen. Oke, terima kasih. Ya mantap. Sekarang bareng DA semuanya. Oh DA boleh foto-foto itu. Dek Dorcas boleh lihat. Yang screenshot siapa ini tadi? Yang screenshot siapa? Pak Anton belum. Tak screenshot kan yang nanti. Oh belum tahu. Lo kok dengan mantapnya ya? Ayo. 1, 2, 3, sampun. Tak kirim di pembina. Thank you. Terus apa lagi? Pembina tuh. Yang Pembina atau siapa? DA pembina. Terus yang lainnya sekalian Pak, yang DA. Ya DA itu silakan digunakan mumpung masih bisa digunakan ini. Yang mau foto pada nggak mau. Itu ada Bu Vista tuh, ada pembina tuh Bu Vista. Ada siapa lagi itu? Tuh, yang mau foto Bu Vista.
Bu Edin, sekalian foto, Bu. Terus, semua sekarang, Pak. Harusnya bisa, kalau nggak usah spotlight. Galeri view aja, Pak. Galeri view aja. Galeri view tapi nyala semua. Ayo. Galeri view. Tapi nyala semua. Ayo dinyalakan semuanya. Ada 2 ya. Mari. Nyala. Saya yang screenshot ya. Pakai background. Iya, boleh. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Adelin, Mora, bisa dinyalakan. Dinda, Kezia, Selin, Putri, Vena. Ayo. Satu layar dulu. Layar pertama, Kak Ina, kameranya disesuaikan supaya terlihat wajah. Kak Ina, terlalu datar. Jangan pelan. Nah, gitu Kak Ina. Terima kasih. Ayo. Pak Anton, jangan pergi dulu. Kami mau foto. Ya, siap ya? 1,